2 hari yang akan datang kita balem, tidak akan seperti ini. Makanya sekarang kita akhiri sekolah kita sebelum menjelang puasa. Ya, mudah-mudahan makanan ini menjadi berkah kepada kita semua. Kemudian yang sudah membawa semua makanan saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan terganti beribu-ribu kali lipat yang sudah dikeluarkan. Ya. Mungkin itu saja. Nanti setelah itu katanya mau ada acara lagi Pak Yan, silakan. Yang terakhir saya ucapkan selamat makan. Ya, mungkin untuk Pak Sumarna di haturanan ke Kepayayan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Kepala yang sudah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya, supaya acara kita ini mendapatkan keberkahan, barokah, kita atau hitung-hitung pembekalan untuk Ramadan, kami persilakan kepada Pak Sumarna untuk memberikan tausiahnya sekaligus doa untuk menyambut bulan Ramadan ini. Kami persilakan. Jadi Pak Sum, jadi lah minat. Berdirilah, Nanti urusan makanan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah ma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Faqala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP PGRI 10 Kota Bandung, yang terhormat para PKS SMP PGRI 10 teman-teman, rekan-rekan sekalian perjuangan, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita bersama-sama dapat berkumpul dalam sebuah acara yang penuh dengan kebersamaan dan kekeluargaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin rahimakumullah, mengingatkan saya dulu waktu kecil kalau mau munggah itu biasanya kalau di kampung itu di depan rumah itu, di halaman rumah, tetangga-tetangga ngeriung seperti begini gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai keberkahan, ada seorang soleh yang berjalan berdua. Kemudian orang soleh tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan. Kemudian temannya itu bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabat, kenapa engkau meminta keberkahan dari Allah, tidak engkau meminta rizki dari Allah? Kemudian temannya tersebut menjawab, jika aku meminta keberkahan, tidak semua orang mendapatkan keberkahan dari Allah. Tapi kalau rizki sudah Allah tentukan dari semenjak zaman ajaib. Oleh karena itu aku meminta keberkahan. Lalu temannya tersebut bertanya kepada sahabatnya, kalau demikian coba jelaskan apa itu keberkahan, apa itu berkah. Kemudian temannya tersebut menjelaskan, sesungguhnya yang dimaksud dengan berkah itu ibarat tentara-tentara Allah yang bersembunyi, yang siap untuk diutus oleh Allah datang ke orang-orang yang dikehendakinya. Jadi jika keberkahan itu ada di rizki kita, maka rizki kita itu adalah rizki yang penuh dengan keberkahan. Rizki yang berkah itu yang bagaimana? Rizki yang berkah itu yang dapat mendatangkan kemaslahatan hidup kita. Artinya jika kita diberikan karunia rizki yang banyak, menambah ketenangan bagi kita. Sebab banyak juga orang yang mendapatkan rizki banyak akan tetapi tidak sinkron dengan ketenangan batinnya. Bahkan ada yang semakin banyak rizkinya justru semakin tambah ketidaktenangannya. Kemudian jika keberkahan itu hinggap di
usia, maka usianya itu akan penuh dengan keberkahan. Bagaimana usia yang dengan penuh keberkahan itu? Kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa ahsanahu amala. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang dikaruniai panjang umur dan banyak pula kebaikannya. Itulah keberkahan umur. Jika keberkahan itu hinggap di kedudukan dan kekuasaan, maka kekuasaan dan kedudukannya itu adalah hal yang penuh dengan keberkahan. Apa yang dimaksud dengan kedudukan yang penuh dengan keberkahan itu? Artinya kedudukan tersebut mampu mendatangkan, mampu menafkahkan rezekinya di jalan yang benar sesuai dengan yang Allah tetapkan. Sebab ketika umur pertanyaannya cuma satu, jika kita diberikan pertanyaan yang lainnya itu semua hanya satu, hanya dua yang pertanyaannya dua, yaitu harta. Kemudian jika keberkahan itu datang di anak, maka anak kita adalah anak mendoakan kedua orang tuanya. Nabi SAW pernah bertanya, wahai para sahabat, tahukah engkau apa yang dimaksud dengan mandul? Maka sahabat tersebut menjawab, ya Rasulullah, yang disebut dengan mandul itu adalah orang yang berkeluarga akan tetapi tidak satupun ia memiliki anak dan keturunannya. Maka itu yang disebut dengan mandul. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya tersebut, betul apa yang kau katakan, akan tetapi yang kau maksud dengan mandul itu engkau memiliki banyak anak, akan tetapi tidak satupun anak dari kalian tersebut yang mampu menjadi penolong engkau ketika ada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika keberkahan itu datang di goblok. Buka.
Pajal gerak makan. Gimana kesan-kesannya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya suku. Suku kotor.